Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Anggia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi wanita. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Kalau udah, yuk kita simak penjelasannya. Berbicara mengenai kesehatan reproduksi wanita, yang pertama harus kita tahu adalah apa itu kesehatan reproduksi. Jadi, kesehatan reproduksi menurut WHO adalah kondisi sejahtera baik secara fisik, mental, sosial, fungsi, dan proses yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu definisi kesehatan reproduksi menurut WHO. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah struktur anatomi dari organ reproduksi wanita itu sendiri. Yang pertama yakni organ reproduksi wanita bagian luar, yang letaknya di luar vagina. Organ-organ tersebut berupa labia, mons pubis, yaitu tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Ketiga ada lubang vagina, klitoris, serta ada kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibuler yang terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental. Yang kedua ada organ reproduksi wanita bagian dalam, yakni organ reproduksi yang ada di dalam tubuh, terletak di dalam rongga panggul atau pelvis. Organ-organ tersebut termasuk vagina, serviks atau leher rahim, rahim atau uterus, ovarium, dan saluran telur atau yang disebut dengan tuba falopi. Lalu, apa saja permasalahan yang paling sering muncul pada kesehatan reproduksi wanita? Yang pertama adalah gangguan haid. Gangguan haid ini bisa terjadi dari siklus haid yang tidak teratur ataupun nyeri saat haid. Yang kedua, keputihan. Perlu diwaspadai apabila keputihan terjadi secara terus-menerus, disertai dengan bau yang tidak sedap, ataupun keputihan yang berwarna, dan disertai rasa gatal. Yang ketiga adalah infeksi dari HPV atau Human Papillomavirus. Infeksi HPV ini dapat dicegah dengan cara vaksin HPV. Dan wanita yang beresiko terkena HPV adalah wanita yang sudah menjalani hubungan seksual. Yang keempat adalah kanker akibat dari terinfeksi HPV. Hal ini bisa dideteksi secara dini dengan dilakukannya pap smear secara rutin. Yang kelima adalah infertilitas. Infertilitas ini juga bisa disebabkan akibat adanya miom ataupun kista pada organ reproduksi wanita. Kemudian bisa juga terjadi honeymoon cystitis, yaitu infeksi saluran kemih yang diakibatkan oleh aktivitas seksual. Berikutnya bisa juga terjadi inkontinensia urin, di mana seseorang tidak dapat menahan untuk kencing. Biasanya terjadi pada perempuan dengan riwayat melahirkan bayi yang cukup besar. Yang kedelapan adalah premenopause. Jadi pada wanita yang memasuki usia premenopause akan terjadi penurunan hormon estrogen yang dapat menyebabkan nyeri tulang, nyeri sendi, ketidakstabilan mood ataupun kurangnya lubrikasi. Dan yang terakhir ada dyspareunia atau nyeri bersenggama. Nyeri bersenggama ini bisa terjadi akibat kurangnya lubrikasi ataupun adanya kelainan seperti pada kasus lesi endometriosis. Oke, jadi tadi sekilas pembahasan mengenai kesehatan reproduksi wanita. Untuk lebih lengkapnya lagi, tunggu video part 2 mengenai kesehatan reproduksi wanita. Pesan saya, bagi kalian para wanita, mulai perhatikan kesehatan reproduksi sejak dini. Apabila ada keluhan atau permasalahan, tidak usah ragu untuk konsultasikan ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.